السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولد الشيخ الإمام محمد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita, masih tetap di kitab Ayyuhal Walad. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma i'lam anna at-tasawwufa lahu khaslatani. Kemudian Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan kepada muridnya, i'lam, tahukah engkau, anna tasawwufa, sesungguhnya tasawwuf itu khaslatani, memiliki dua tanda, dua karakteristik. Jadi kalau kita ingin tahu apa sebenarnya tasawwuf, tanda-tandanya adalah ada dua karakteristik. Ya, tasawuf ini adalah perilaku, ya, perilaku seseorang. Orang yang melakukan perilaku dua tanda, namanya sufi, yang terkenal sufi, yaitu orang yang mengerjakan amalan-amalan tasawuf. Dua karakter ini, dua tanda ini. Nah, jadi orang si alako nyamana sufi, pekerjaannya namanya tasawuf. Apa tanda-tandanya pekerjaan tasawuf atau orang sufi? Ada dua ini. Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jadi orangnya si alakunya mana sufi, ya. Sufi berarti orang yang mengamalkan tasawuf, bukan sufi suka film India ini. Tapi sufi namanya orang yang mengerjakan amalan tasawuf. Apa tanda-tandanya orang tasawuf, ya, orang pengamal ilmu tasawuf? Yang pertama adalah al-istiqamatu ma'allah ta'ala. Istiqamah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah bersama Allah. Artinya dia selalu istiqamah, ibadah kepada Allah. Istiqamah nikah continue, terus menerus. Pancet nikah istiqamah. Jadi amalan seorang sufi, tanda-tanda tasawuf nikah istiqamah. Kalau ada orang yang sudah istiqamah, sekecil apapun dia mengamalkan, maka istiqamah inilah yang akan melahirkan karamah, kemuliaan. Makanya berdebu al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih bagus, lebih baik dari alfi karamah, 1000 kamulja, 1000 karamah. Ya. Makanya orang sufi, orang tasawuf, hatinya selalu terpaut erat dengan Allah. Istiqamah ma'allah, selalu bersama Allah. Dirinya selalu bersama Allah, menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Kini kasih kocak orang sufi atau amalan tasawuf. Jadi kita membiasakan abad nikah bersama Allah. Latihannya menyadari bahwa Allah dekat dengan kita dan Allah selalu memantau kita. Ini keamalan awal, rasa kita. Jadi kita dimanapun tempat aras sahabat, Allah melihat kita dan Allah memang melihat kita. Aras sahabat selalu dipantau dengan Allah. Nah, istiqamah selalu bersama Allah. Antena lebih sederhananya, pekerjaan sedikit apapun kakak pilihnya taki karena Allah. Nah itu awal,
awal pertama orang belajar, yaitu selalu menyerahkan urusan dirinya hanya untuk Allah, bekerja hanya untuk Allah, apa-apa untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Nah, ini kan niat pertama. Jadi istiqamah, orang yang bisa disebut sebagai pengamal tasawuf atau sufi, tanda-tanda tasawuf adalah istiqamah. Lek ini kasih lakoni. Misalnya panjenengan andi amalan puasa Senin Kemis, istiqamah, tohui. Itu yang nanti akan membawa karomah. Biar andi amalan setiap mari pejen ngamalaki maos, misalnya tasbih saya buka le, tohui. Biar ngamalaki misalnya Fatihah hanya 10 kali setiap saat, misalnya setiap sholat, amalkan. Pak istiqomah, Pak pancet terus. Jadi istiqomah bukan ukurannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kenika ukuran terus menerus istiqomah. Panjenengan adik kebiasaan misalnya setiap hari Jumat sedekah, walaupun hanya 1.000 rupiah, istiqomah terus menerus. Jangan tinggalkan. Nah ini yang susah. Sesusah ini kan. Amalan banyak tetapi tidak dikerjakan, tidak istiqamah. Mungkin ala qala kunanta, tidak sompak ambu, tidak tenang ilakoni itu. Tak istiqamah. Belum ke ikut sufi, pengamal tasawuf belum, karena tidak ada istiqamah. Nah, istiqamah ini kan berat. Istiqamah ma Allah, selalu bersama Allah. Ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kenika. Ya, artinya dirinya selalu menghadirkan Allah. Pokoknya istiqomah, ibadah mana ke Allah terus menerus ketika langgeng, kelanggengan terus menerus, kontinuitas terus menerus ketika yang mana istiqomah. Walaupun sakoni. Nah, dari istiqomah itu nanti akan lahir karomah, ainul karomah. Al-istiqamah ainul karomah. Istiqomah cerminan dari kemuliaan. Jadi kalau kita melihat sejarah para nabi, itulah contoh istiqamah. Nabi istiqamah menyebarkan Islam walaupun ancaman, walaupun nyawa taruhannya. Agama pada terus istiqamah. Mentah istiqamah para nabi, para sahabat, para wali, kita tidak tahu kepada Islam. Istiqomah mengajar orang ni sakoni Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, mata pak ahlak ke orang, mata pak tena manusia kalabun kebudayaan coba. Ani saya kocak istiqomah, sabar menghadapi corak berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan sibadeng coba tanah Indonesia, tanah Nusantara. Istiqomah ni sakoni. Pada Pak Islam pertama tadi saya kenal ke Islam istiqamah. Sehingga barokah istiqamah akan lahir kemuliaan yang kita juga rasakan. Lah nikah. Tena salah satu contohnya manfaat dari istiqamah para wali-wali, sunan-sunan wali songo juga. Setiap hari tak lepas dari kunjungan dan doa para masyarakat. Coba berapa ribu orang sepen arena pengunjung Sunan Ampel tidak mati dari 1.000 orang setiap harinya. Ada corona, tak ada corona, pakun. Walaupun memang ada protokol kesehatan. Kenapa? Karomah. Karena beliau istiqamah. Lah, dan karomah itu kadang tampak, kadang tidak. Nah, mon karomah tampak gitu, karamat. Kadang karomah tidak tampak, tapi ketika memang kemuliaan dari Gusti Allah. Dan Allah langsung saya beri kemuliaan. Tidak perlu manusia makhluk yang tahu. Nah, tapi yang penting ngira yang guna panjenengan ajar kenika pun tekui kok kudu istiqomah. Amalan apa sekecil apapun kudu istiqomah. Kenika saya tembus ke Gusti Allah, saya istiqomah. Yang kedua tanda orang tasawuf yaitu was-sukunu 'anil khalqi. Nah, was-sukun yaitu as-sakinah, tenang. Sukun ini ketenang tenang 'anil khalqi dari makhluk. Artinya apa? Selalu baik terhadap makhluknya Allah. Abaan tenang. Nampaknya tak kepo. Wah,
Pesan makin nika tak kepo, tak terlalu apa ke makhluk, tak jahat ke makhluk, tak benci ke makhluk, tapi tenang, selalu damai, selalu cinta, selalu baik kepada makhluknya Allah. Apa makhluknya Allah? Kekapi tak berak manusia. Manusia yang kekapi buton-buon alam. Kadang ada orang yang baik kepada makhluk yang berupa manusia, sesama manusia, tapi cuba akhlak ke dekat makhluk Allah searopa keben. Beda kucing ikan tor cetaka, Arya toman, arapa cakalan pak tongkos lah ikan tor. Takak beni kucing sengakan pokok beda kucing ikan tor cetaka. Lah kini kan nyaman becik ke makhluk ke Allah. Becik ke makhluk ke Allah. Nah ini kan. Kemudian ketumbuh-tumbuhan, nang tanaman, makhluk ke Allah kekapi. Ben Gusti Allah beri tumbuh-tumbuhan sebagai cagak dari gunung yang ada nang dataran tinggi, makin ditebangi kekapi sehingga longsor, banjir lah. Dan ini akibat kenikah tidak cinta, tidak sayang kepada makhluknya Allah. Dan ini orang yang pelaku tasawuf maka dirinya as-sukunu 'anil khalqi. Jadi as-sakinah, jadi dirinya adalah tenang fokus kepada makhluknya Allah. Atena tak penuh dendam, atena tak penuh kebencian, atena tak penuh kemarahan. Ini kesekocan tenang. Makanya sukun kenika tenang. Mun pun sukun ambungan nengeneng. I'lam, ana pemakai bocah i'lam karena mimma bodosu sukun kini kayak kocak mate ni kata tenang awe nengen tanda ni kenyamana sukun wasukun ketika tenangan awe tenang damai fokus terhadap makhluk kini kata tanda orang tasawuf. Maka namun beda orang-orang sufi pasti fokus damai, pasti tenang tentram, tidak penuh dengan kebencian. Sesahal bin Abdullah At-Tustari, coba kenika tasawuf, kenika sufi, kenika orang sufi pelaku amal tasawuf, aduh tenang terhadap makhluk. Compokna susun, kuna sering menyampaikan susun. Yatas kenika boleh compokna orang rumah susun. Kemudian sepedingna anika bocor. Jadi WC, mon ka WC keker ka bebe. Nah, keker karo mana? Sesahal bin Abdullah At-Tustari. Coba bayangkan pas 5 orang seare sekalian kan 5 tompok gini. Nah, 5 tompok ning koning ke bersih bersih Arya rezeki aman bersih tenang dirinya menghadapi kenikah ujian apapun. Kemudian suatu ketika si Andi Roma kan nyabis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedang apa engkau wahai Syekh? Ini saya sedang bersih-bersih kotoran. Kotoran apa? Di depan saya tidak melihat binatang, tidak ada hewan, tidak ada apa. Bukan kotoran manusia. Dari mana? Itu dari atas itu. Itu kan rumah saya. Sepitingnya iya. Alhamdulillah saya diberikan pekerjaan setiap hari. Kenapa kau tidak bilang saya? Saya enggak, ini lahan amal saya. Arya lahan ladang kefokusan kau. Abit ampun sakit 2 tahun. Coba 2 tahun aparsian lingkoning. Coba anika as-sukun tenang jiwa. Nika makom tinggi nika. Makom tinggi nika makom. Nika tanda-tanda. Jadi kalau belajar tasawuf pasti ketemu dengan Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, Hatim Al-Asam. Nah, kemarin Hatim Al-Asam tenang diri, awak tenang. Jiwa tenang, istiqomah, nyari ilmu. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam pun andi anak-anaknya banyak, 5 apa 6 apa 7 apa 8 punya anak. Banyak anak. Ki nyari ilmu, jadi ngamakin montuke, engkau montuke lu jam, engkau montuke lu dek kabinina. Jangan lah, mo sih, borong mah montuk nika, deki borong mah perbedaan nika, kehidupan aku lu borong mah nika, can anak na, kakopi punya Allah pak, jangan pak, cek nyari ilmu pak, nika kulo borong mah pian pros etina nyari ilmu pak, can anak na sekeni, biarkan ibu, ada Allah yang akan mengurus kita. Anak sekeni ngocak kak kenika, kakak saya raja nengenang ibu nengenang. Engki ngiring pun Pak dan si anak, silakan kau tinggalkan aku. Yang penting aku dilihat
dan diridhoi oleh Allah dan Allah bersamaku. Jalan. Jalan. Aduk mari pun perbendaharaan doa tak ada sekali mas. Jadi jadi ngeberes nang tinduk tak ada sekali. Apa jan saya ibu kakak mang lo kasakin. Ya, teku gara-gara beun dia ya tak ada. Hari berembang mana tak ada beres ngak dia. Tenang. Jangan sinak kanak gini kasih gini. Tenang bodoh Allah. Tenang berembang tak ada, tak ngakan saja aja. Tak ngakan tak ada dia. Tenang berembang sukun. Tak bisa. Tenang berembang tak ada beres. Tenang Allah tidak akan mungkin mengecewakan hambanya yang menuntut ilmu. Teman-teman waspada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penunggang kuda. Ternyata ada seorang raja pemimpin dan diikuti oleh beberapa ratusan kuda kekeping. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk minta sesuatu yang ada di dalam rumah ini. Aduh Pak, tak ada sekali saya kakak Pak. Minta apa biar? Ceng nikah kuda anak banyak. Tak ada sekali. Boh, ada sekali. Ada nikah ain berak. Segelas. Ika robot nikah. Berikan kepadaku satu tetes air kenika. Beri. Alhamdulillah. Jangan saya raja kenika. Karena paringi aing kenika. Pas saya raja kenika mau pergi. Kemudian atanya. Bagaimana suamimu? Suamiku tidak ada, sedang menuntut ilmu. Siapa nama suamimu? Hatim Al-Asam. Jadi ini rumahnya Hatim Al-Asam. Iya. Kemudian raja gelap dilemparin apa? Engki kak dinto uang sakarong. Raja lambok tak ada dompet tak nak handbag keruah, tas tangan rantan, ngakui karong lempar lagi ke pintu, depan pintu. Pas ngocak si raja gelap, kanak buah naga kaping, penjabat-penjabatnya, lemparkan uang karongmu itu ke pintu tadi. Lempar ke kaping, tuti apompok nang ada labung peset berapa karung. Apa jangan anak gelap, bu, tak berjaja, masih. Itu kocok. Nah, Allah memantau kita. Nah, kalak kalak beton tini, engkau tak beton aja, minyak gelu je dah. Gaya saya banyak Allah. Lalu kan akibat dari istiqomah, kesabaran, kemudian tenang. Lalu coba menggulawan panjangan. Ada beras, nah tenang. Ada beras lah kak, tenang dia beremah tak ngakan naik wah. Dengar ya malau tak tengkan kemarin, madaja tak tengkan, guna tak ada wah. Ngakan kerap lako tak ada lagi tenang tapi kur gela andi istiqomah ibadah ka Gusti mun tak istiqomah cek nang tenang tak ada ongku tak ngakan ongku je kita kan nyaman abaan istiqomah ka Gusti Allah lagi ni kaki contoh jadi mun nyentuh ulama kan tapi syaratnya ayo kita belajar istiqomah insyaallah membuat istiqomah hati kita menjadi as-sakan, apa namanya? Sakinah yang kita ditotan tenang. Muka-muka dua tanda karakteristik yang kita ditotan tasawuf atau bersufi pelaku tasawuf. Muka-muka sedikit demi sedikit kita mampu menerjemahkan dalam kehidupan kita dan mampu mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.